Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan mengenai workshop mengenai smart watering yang kemarin. Untuk hari ini, materinya akan disampaikan oleh Kang Delvio. Sebelumnya mengenai pembahasan kemarin mengenai perakitan, apakah ada masalah atau kendala mungkin? Jika tidak ada kendala, langsung dilanjutkan saja. Kepada Kang Delvio, dipersilahkan untuk menyampaikan. Ya, cek. Terdengar suaranya? Kedengaran. Oh iya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvio Wijaya dari SMKN 1 Cimahi. Di sini saya akan menjelaskan tentang script coding soil tahap 1. Ini udah share screen belum? Sebelumnya sudah terlihat ini tampilan di Arduino-nya? Belum. Masih loading. Oh ya. Sudah ada? Apakah sudah ada tampilannya? Sudah? Sudah ada. Saya akan mulai mengetik terlebih dahulu scriptnya, lalu saya akan jelaskan per barisnya. Untuk pertamanya, kita deklarasikan string device GUID. Untuk mendapatkan device GUID-nya, kita cari dari ini, generator.com. Lalu kita generate, lalu kita ambil. Sebelumnya, string device GUID ini digunakan untuk sebagai identitas untuk device GUID-nya. Misalkan alat soil ini namanya Delvio gitu, tetapi ini untuk alatnya jadi seperti ini untuk identitasnya. Lalu kita deklarasikan untuk pin-pin yang akan digunakan.
Yang digunakan di sini ada di intente device pin analog 0 ditaruh dalam tipe data integer. Lalu kita masuk ke void setup. Lalu kita deklarasikan untuk pinnya digunakan sebagai apa. Device pinnya akan digunakan sebagai input karena akan membaca nilai dari soil moisture-nya. Lalu kita deklarasikan serial ininya berapa bautnya. Yang kita gunakan 11.000, 5.200. Lalu kita masuk ke void loop untuk eksekusi berulang-ulang. Lalu kita deklarasikan kembali untuk data nanti dimasukkan ke variabel apa. Di sini kita menggunakan variabel data soil yang bertipe data integer. Untuk mendapatkannya, kita menggunakan analog read, yaitu membaca sinyal analog pada device pin. Lalu kita serial print line. Serial print ini digunakan untuk menampilkan teks ke serial monitornya. Lalu nanti akan tampil device width. Lalu akan tampil nanti device width-nya berapa. Yang akan tampil untuk di sini akan seperti ini. Device width yang ini. Yang F4. Gitu. Lalu kita masuk lagi ke serial print. Ini digunakan untuk pembatasnya biar kita ketahuan ini data soil yang pertama ini, untuk kedua ini. Lalu kita kasih delay selama 5 detik untuk satu eksekusi di loopnya. Lalu akan diulang kembali maksudnya akan dibaca kembali device pinnya, dimasukkan ke data soil, lalu ditampilkan kembali, terus berulang-ulang selama 5 detik. Dengan jeda 5 detik seperti itu. Kita coba compile.
Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Takutnya ada yang masih belum ngerti. Perlu ditanyakan, takutnya ada yang masih bingung. Ini maksudnya error ini karena belum dicolok ke not MCU-nya ya, belum dihubungkan. Kalau sudah, saya akan lanjutkan kembali ke pengiriman ke RM key-nya. Oh iya, benar, file setup-nya. Makasih. Coba kita. Ini kita jelasin lagi ya dari awal. Sebelumnya, maksudnya ini untuk string device GUID. String device GUID ini digunakan sebagai identitas alatnya. Misalkan kalau kita ini kan dikasih nama dari orang tua. Misalkan saya Delvio. Nah, untuk alat ini kita kasih identitasnya ini. Jadi untuk tiap alat akan berbeda. Untuk mendapatkannya, kita ambil dari guidgenerator.com. Nah, sudah itu kita deklarasikan. Maksudnya deklarasikan itu kita kasih tahu nih untuk ke Arduino-nya. Yang digunakan itu kaki apa aja atau not MCU-nya yang dipakai apa aja. Nah, yang kita gunakan ini adalah analog 0. Lalu void setup itu adalah cara untuk mengeksekusi secara sekali. Jadi tidak berulang-ulang. Yang digunakan ini pin mode itu maksudnya pin akan digunakan sebagai apa? Di sini device pin atau analog 0 akan digunakan sebagai input. Lalu serial begin ini memberitahu kita akan serial begin-nya ininya apa? Seperti ada di serial monitornya ada yang 11.000, 5.200, ada yang 9.800. Lalu untuk ke void loop-nya ini adalah pengeksekusian secara berulang-ulang. Jadi kita mendeklarasikan dulu, memberitahu atau memberi variabel atau wadah yang namanya data soil yang bertipe data integer. Integer itu seperti angka-angka seperti itu. Lalu hasil untuk ini embernya seperti itu atau wadahnya
kita mendapatkannya dari analog read, yaitu membaca nilai tegangan analog di device pin, yaitu di analog 0. Karena kita menggunakannya analog, maka ini analog read. Tapi jika digital, akan menggunakan digital read. Untuk serial printnya, ini akan ditampilkan nanti di serial monitor. Lalu serial print line, device width-nya akan ditampilkan yang ini. Lalu untuk ini data soilnya nanti akan ditampilkan sesuai apakah 500. Lalu untuk soil measure ini, dia itu berubahnya melalui nilai resistansi. Semakin basah tanah, semakin kecil nilai resistansinya. Semakin, kalau dalam elektronika itu short gitu, jadi makin shortnya makin kecil nilainya. Tetapi jika makin kering, karena sulit untuk saling terhubung antara dua kaki soilnya, maka akan makin besar untuk nilai resistansinya. Seperti, anggap aja seperti meja. Meja jika kita beri tegangan, karena meja ini resistansinya besar, maka tidak akan membuat kita nyetrum gitu. Tetapi itu kalau mejanya kayu. Tapi kalau mejanya besi, mungkin bisa seperti nyetrum, karena resistansinya cukup kecil, seperti itu. Apakah sudah jelas? Atau ada yang masih perlu ditanyakan lagi? Udah. Lanjut ke tahap selanjutnya. Oke, untuk tahap kedua, sekarang kita masuk ke yang water pump-nya ya, untuk pemberian ngeceknya relaynya berjalan atau tidaknya. Untuk tahap 1 ini masih untuk pengecekannya saja, tidak langsung pengaplikasiannya. Kita hapus dulu. Suaranya jelas. Dan ini tampilannya ada kan? Ada. Oke, kita masuk ke string lagi, device GUID. Kita menggunakan kita ambil lagi dari GUID generator. Untuk tampilan webnya ini terlihat? Tidak. Tidak. Sekarang sudah terlihat untuk tampilan webnya? Masih belum, Kang. Oh iya. Sudah ada. AL ini bang, AL. Halo, untuk tampilan ini sudah terlihat tampilan webnya? Kalau di sini belum, Kang. Belum. Oh iya. Stuck di Arduino tadi. Oh iya, bentar. Suara kurang jelas nih.
Sekarang suaranya apa sudah jelas? Sudah, Kang. Oh ya. Ntar saya share screen lagi. Apa jelas atau masih kurang jelas suaranya? Pak, izin bertanya, Iya, boleh. yang desain script itu dari mana? Oh iya, ini saya mau liatin dulu webnya untuk itunya. Masih Kak. Ya. Apa sudah terlihat tampilan webnya? Sudah, Kang. Nah, Udah. Sudah, Kak. untuk device GUID-nya kita mendapatkan dari guidgenerator.com. Nah, jika sudah masuk ke ininya, lalu kita generate some GUID. Maka tampilan di sininya kita copy saja. Oke. Lalu kita masukkan ke Arduino. Sebelumnya tampilan di Arduino-nya sudah terlihat? Sudah, Kang. Ya. Udah. Nah, kita sudah deklarasikan untuk string device GUID-nya. Karena pompa sama ininya berbeda, jadi kita juga kasih device GUID-nya yang berbeda. Usahakan semua itunya berbeda ya, agar tidak kesulitan saat melihat penampilan hasilnya di RMQ nanti. Lalu kita deklarasikan lagi kembali pin-nya. Pin yang digunakan sekarang digital 1. Lalu masuk ke void setup. Pin mode ini fungsinya untuk mendeklarasikan ya device pin ini digunakan sebagai output, yaitu digital 1 ini sebagai output. Kalau yang tadi kan yang di serial monitor sebagai input. Ya, con mang con đây tôi thấy. Lalu ini digital rate-nya. Digital rate itu fungsinya sebagai pemberi tegangan di awal. Jadi kasih device pin-nya itu 0 atau low. Kalau high berarti dia kasih tegangannya, kalau di Arduino itu biasanya 5 volt. Karena ini low berarti 0 volt. Lalu kita serial begin kembali. Kita gunakan serial begin-nya, bautnya maksudnya 11.000 seperti yang tadi 11.000, 5.200. Lalu kita masuk ke void loop kembali. Serial print ini digunakan untuk menampilkan teks ke serial monitor. Di sini yang dimaksudkan ada yang di dalam kurung ini. Tetapi untuk tanda petik ini tidak akan terbawa karena ini digunakan untuk string. Ke serial print lain lagi. Nah, untuk perbedaannya, serial print yang ini kan ada
tanda petik 2. Kalau ini kita bisa bebas gitu menggunakan teksnya apa aja. Tapi untuk ini kita akan menginputnya nanti yang tampilnya adalah device GUID yang ini. Jadi tidak usah menggunakan tanda petik 2. Kalau menggunakan tanda petik 2 yang nanti akan tampilnya adalah kata-kata device GUID. Seperti itu. Nah, ini untuk digital rate-nya seperti yang tadi fungsinya untuk memberikan tegangan digital kepada device pin. Nah, yang dikasih tegangannya itu akan diberikan high, yaitu biasanya 5 volt. Lalu serial print lagi. Sebelumnya ini serial print line itu maksudnya print di tampilan di teksnya itu akan sebaris dengan yang awal, dengan yang status ini. Tetapi kalau tidak ada print line, maka dia akan membuat baris baru seperti itu. Kita buat pembatas agar terlihat lebih jelas nantinya. Lalu kita kasih delay selama 5 detik. Untuk yang di bawah ini, codingnya hampir sama dengan yang ini ya. Tapi perbedaannya, status yang di sini akan off. Seperti itu. Yang kita ganti di sini adalah saat pemberian digital rate sama stream print line yang ini. Yang di atas itu kan memberikan tegangan secara high, lalu yang di bawah ini akan kita berikan tegangan secara low. Kalau dalam rangkaian elektronika biasanya disebut flip-flop, mati nyala, mati nyala. Lalu ini digunakan hanya untuk pengecekan apakah relay ini berjalan atau tidak. Fungsi kerjanya itu seperti kita tuh saklar seperti itu. Jadi dalam saklar itu misalkan satu diberi tegangan, maka akan ada gaya induksi yang mengikuti ke yang diberi tegangan seperti itu. Apakah itu berfungsi atau tidaknya, maka kita gunakan coding seperti ini untuk mengecek saat diberi tegangan high, apakah dia akan seperti ada suara saklar biasanya. Lalu jika diberikan tegangan low, maka dia akan lepas kembali. Sebelumnya, apa ada pertanyaan? Oh iya, ini dari Dian Amanda. Untuk pin modenya, kan sekarang itu untuk ngecek ya, yang soil itu karena dia itu nerima data dari soilnya. Tetapi untuk water pump-nya, karena water pump itu adalah pompa air yang akan menyiram tanaman, maka dia akan sebagai output. Jadi dia hanya memberi tegangan kepada relay saja. Tidak akan memberi, tidak akan menerima data. Hanya menerima data dari soil aja.
untuk nanti saat penggabungan di RMQ di tahap 2-nya. Apa masih ada yang perlu ditanyakan kembali sebelum saya masuk ke tahap 2? Apakah sudah jelas? Kalau sudah, saya akan lanjutkan ke tahap 2. Masih ada yang belum jelas? Tidak? Sebelum saya akan jelaskan ke tahap 2-nya untuk penghubungan ke RMQ-nya. Jika tidak, saya akan lanjutkan ke tahap 2 untuk penghubungan ke RMQ-nya. Kita akan masuk ke tahap kedua untuk soyomusturnya. Di tahap seperti ini, kita sebelumnya harus mengimport atau mendownload terlebih dahulu library PubSub client dan node MCU-nya ESP8266 wifi.h. Sebelumnya untuk tampilan webnya apakah sudah terlihat? Sudah. Untuk mendownloadnya, kita bisa menggunakan dari Arduino-nya langsung ataupun dari Google. Untuk mencarinya kita download library ESP8266 terlebih dahulu untuk node MCU-nya. Lalu kita masuk ke ini. Nah, saat ini langsung kita klik yang code. Nah, download zip. Lalu kita download. Lalu kita download library untuk PubSub client-nya. PubSub client ini kepanjangannya adalah publish, subscribe, dan client. Kalau ini downloadnya bebas mau di mana, tetapi saya lebih terbiasa ke GitHub. Setelah itu langsung ke Arduino-nya. Sebelumnya tampilan Arduino-nya sudah ada atau belum?
Nah, dari ini, lalu kita masuk ke Sketch. Nah, ada include library. Lalu kita klik add zip library. Lalu kita masuk ke download. Tempat yang tadi kita sudah download di mana? Nah, ISP kita masukkan. Lalu kita tunggu. Arduino ini masih memproses library-nya karena library ESP itu cukup besar ya. Maka akan sedikit agak lama untuk pemrosesan pengekstrakannya. Ya, maaf tadi sebelumnya ada kendala dalam jaringannya. Ntar saya coba ulang lagi share screen ya. Apakah tampilan di Arduino-nya sudah ada? Sebelumnya ini tampilan untuk Arduino-nya apakah sudah terlihat? Udah, Kak. Oh iya. Kita coba lagi untuk penguploadan include library-nya. Kita masuk ke Sketch, langsung add zip.
Kita masuk kembali ke tempat yang tadi kita sudah download. Kita open. Nah, karena saya sudah menginclude dahulunya, maka di sini sudah tertera, sudah siap dan pernah ada, jadi tidak perlu di-include lagi. Tetapi jika kalian itu baru itu akan add library sukses seperti itu. Dan untuk mengeceknya kita bisa lihat di example. Di sininya sudah ada ESP. Lalu untuk kan tadi ESP 8266 yang awalnya hanya ada Arduino, kita sudah memiliki modul ESP. Ada Node dan juga Wemos seperti itu. Nah, jika sudah menginclude semuanya, baru kita akan bisa memulai pengkodingan atau ya. Include ini dimasukkannya kita mengimpor atau memasukkan library apa seperti itu. Atau yang kita gunakan untuk coding ini, yang kita butuhkan apa aja. Lalu kita deklarasikan untuk password WiFi, username WiFi-nya apa, dan karena kita menggunakan di sininya WiFi dari LSKK, maka kita masukkan LSKK Home Auto. Jika di kalian ada WiFi ataupun menggunakan HP, menggunakan hotspot, masukkan username WiFi kalian atau hotspot kalian di sini. Oke, kita masukkan passwordnya apa. Karena di sini passwordnya kalian masukkan saja password hotspot kalian itu apa atau WiFi kalian itu apa di sini. Usahakan benar agar saat menjalankan perangkatnya akan berjalan seperti itu. Karena jika dalam ini saja sudah salah, maka akan mengulang terus ke bagian reconnect nantinya. Ini untuk alamat RM key-nya.
Kak, maaf, itu share screen-nya nggak nampilin. Mau nggak nampilin? Ya. Apa masih belum menampilkan? Atau sudah? Belum, Kak, masih yang Arduino. Untuk sekarang apakah sudah tampil? Ya, Kak. Oke. Maaf sebelumnya ya. Saya jelaskan lagi dari awal. Ini untuk include pubslab-client.h dan ESP826 wifi.h ini dimaksudkan untuk kita menggunakan library apa saja, dan apabila belum ada kita download seperti yang tadi. Dan apabila belum terdownload, maka tampilan ini akan warnanya hitam, tidak seperti warna ini. Lalu untuk untuk ini WiFi SSID-nya itu adalah nama WiFi yang kalian gunakan. Misalkan untuk hotspot dari HP pun tidak apa-apa. Lalu untuk passwordnya nanti kalian masukkan di sini. Lalu ini untuk MQTT hostnya itu adalah web yang dimaksudkan nanti untuk dimasukkan datanya adalah ke rmq2.pptk.id. Untuk mengeceknya kita bisa coba saja masuk ke Google. Sebelumnya tampilan webnya apakah sudah terlihat? Sudah. Nah, saat kita masukkan ke web, kita coba untuk memasukkan web yang tadi rmq2.pptk.id. Nah, ini tampilan ininya ya. Bentar. Untuk tampilan awalnya itu seperti ini. Nah, username dan passwordnya. Untuk setiap sekolah sudah diberikan username-nya nanti. Dan password-passwordnya nanti biasanya QWERTY, langsung login. Dan untuk tampilannya kan seperti ini. Kita coba di workshop mitra.
Lalu kita cari workshop mitra. Mute dulu. Nah, tampilannya saat masuk akan seperti ini. Di sini nanti ada kue-kuenya, ada sensor, nanti dan juga aktuator. Yang kita gunakan nanti adalah sensor dan aktuator. Sensor ini digunakan untuk soil moisture-nya, lalu aktuator ini digunakan untuk water pump-nya. Lalu untuk mencarinya kita pindahkan ini virtual host-nya sesuai sekolahnya masing-masing. Kita masuk lagi ke codingnya. Sebelumnya tampilan codingnya apakah sudah jelas? Tampilan codingnya apakah sudah ada? Ya. Kita lanjut lagi. Untuk username-nya kita gunakan seperti ini ya. Misalkan nama sekolah berarti misalkan SMK Negeri 1 Cimahi berarti ini /SMK Negeri 1 Cimahi _2 SMK Negeri 1 Cimahi seperti itu. Ini untuk Constar MQTT kue-kue sensornya, karena kita menggunakan untuk soil, maka kita ketiknya ini sensor. Tetapi untuk aktuator nanti di sini akan diganti menjadi aktuator. Kita masukkan string device guide kembali. Ini untuk ini ya, sudah dimasukkan, lalu usahakan sama dengan yang tahap 1 ya. Lalu kita deklarasikan kembali PIN-nya yang akan digunakan. PIN apa? Karena tadi device PIN-nya analog 0, maka sama analog 0 karena ini untuk soil moisture.
Wi-Fi client, ASP.client. Jadi kamu kesini apa? Enggak, tadi berangkat ya. Umpamanya sudah melahkan. Puangnya jauh dulu. Lewat rumah. Kalau orang betul kan? Ya masih ini jahat banget. Oh, hitungan. Itu mana sih duit ke? Hitungan jauh jarak-jarak kalau hitungan hitungan. Maksudnya ini byte mic itu jadi mic ini akan menggunakan byte sebanyak 6. Lalu kita bikin lalu kita deklarasikan variabel MAC address. Kita masuk ke void setup. Void setup Wi-Fi. Siapa? Ini kan siapa ya? Yang paling kepahing, yang ada gambar babi. Yang ada kudanya. Iya, ada kuda. Yang siapa paling? Ganti. Itu juga bapak. Tapi bisa dipakai tiba-tiba. Kembali ke sekarang ada aku yang pakai. Iya. Kamu Kamu nggak pakai? iya enggak, tapi kamu Iya. Oh iya. Enggak santai. Masalahnya kamu nutupin si gelas ya. Gitu kan. yang Indonesia tuh ini. Pakai aja nih itu. Jangan udah. Coba aku doang sendiri. Yang katanya datang kelas. Ini itu nice work. Nah ini dulu sampai sini.
Master Chef. Iya, Orang yang berat kenapa lantai? Ya gitu. Bermain juga kan yang sama rata 1.000 1.000. Itu ribuan. Ini kayaknya ribuan. Kayaknya dari ini dari sana. Dari Perak. Dari Perak. Itu Kak Ambu. Kan asap ganti. Tidak ada minyak. nah sini dia terus. Langsung minyak. Langsung dikasih minyak. Sukanya Nah, untuk bagian void setup WiFi ini, kita memberi delay awalnya selama 10 milisecond. Lalu saya print lainnya kosong, lalu memberi tampilan connecting to di awal, karena di sini LSKKM auto, maka akan tampil LSKKM auto. WiFi begini akan dimasukkannya itu yaitu kepada node MCU-nya itu adalah SID-nya dan password-nya. Nah, apabila WiFi statusnya masih tidak connect, akan memberi delay selama setengah detik, lalu akan menampilkan titik. Terus-menerus sampai dia connect. Apabila dia sudah connect, maka akan menampilkan WiFi connected dan IP address-nya akan ditampilkan. Dan untuk cara menampilkan IP address-nya menggunakan fungsi WiFi local IP. Lalu kita masuk ke sebelumnya masih ada yang perlu ditanyakan untuk bagian void setup WiFi. Tidak ada. Oke, jika tidak ada, langsung masuk ke bagian selanjutnya.
Nah, lalu untuk bagian void print MAC address, di sini WiFi MAC address menggunakan seberapa ininya MAC ya. Nah, MAC ini karena tadi di WiFi kliennya membuat banyak 6 buah yang di sini, maka digunakan di sini juga sebagainya 6 buah. Karena MAC address itu biasanya lalu di sini akan ditampilkan serial print lainnya MAC address tersebut berapa. Lalu kita akan masuk ke void callback. Void callback. Ini bukan ada lagi dari salah oh jangan ada ya baik pondok. Asin.
bener. Nah, untuk bagian di void callback, di sini mistake akan kita membuat mistake sebanyak 5 buah dalam tipe data char. Serial print mistake diterima ke topik mana. Topiknya itu adalah yang tadi ya, di ke bagi sensor. Untuk for ini nanti INT-nya sama dengan 0 awalnya, lalu akan bertambah terus menerus dan memberikan serial print cara payloadnya 1. Misalkan udah 1 nanti jadi 2, 3 terus menerus tanpa berhenti. Lalu kita masuk ke void reconnect. Gimana? Lebih mirip kayak ini delay data. Paling realistis no data.
Nah, untuk di bagian tektoniknya ini, saya akan jelaskan print MAC address. Ini fungsi dari print MAC address akan ditampilkan, lalu konstan CL-nya itu dapatkannya dari MAC address ini. Lalu untuk serial print CL nanti akan ditampilkan dari hasil MAC address ini. Lalu apabila kliennya connect Wi-Fi-nya, maka serial print akan attempting MQTT connection. Apabila kliennya connect, jika connect, maka akan serial print-nya akan menampilkan connected. Tapi apabila tidak, dia akan memanggil fungsi reconnect kembali sampai dia akan connect. Seperti itu. Dan untuk delay-nya itu selama 5 detik untuk reconnect-annya. Kalau kita masuk ke void setup, Asin. Keripik. Oh, cireng. Moring. Harus bilang ke grup berarti. Bilangnya gimana ya? Nah, untuk di bagian void setup-nya, untuk fungsi pin mode-nya itu sama seperti yang tadi, device pin-nya akan digunakan sebagai input, karena ini soy master. Lalu serial begin-nya atau bautnya nanti akan digunakan yang 11.000, 5.200, lalu setup Wi-Fi, nanti akan dipanggil, lalu MAC address juga akan dipanggil saat void setup ini, lalu client set server dan client set fallback-nya. Lalu kita akan masuk ke void loop.
Yang survei itu apa sih? Oh ya. Lalu saya akan menjelaskan di bagian deploy loop-nya. Apabila kliennya sudah connect, maka dia akan reconnect kembali. Apabila sudah connect kembali, lalu kita menyediakan coins int follow soil. Maksudnya kita membuat variabel follow soil dengan tipe data const integer. Lalu kita mendapatkan nilainya analog read dari device pin. Lalu kita membuat lagi variabel baru yaitu data soil yang bertipe data const integer.
Lalu value soil itu akan masuk ke variabel data soil. Lalu kita akan merubah dari tipe data const integer menjadi string, yaitu menggunakan string data soil pump. Ini adalah variabel baru data soil pump yang akan diisi oleh perubahan dari const integer itu. Jadi string, device width-nya akan menjadi string karena emang device width adalah string, lalu data soil yang awalnya const integer akan merubah menjadi string. Lalu kita menyiapkan data pump sebanyak 50 wadah dengan tipe data char. Lalu kita akan menaruh data soil pump yang tadi ke char array data to pump sebanyak 50 wadah. Apabila sudah itu, lalu kita akan mempublishnya ke QW sensor di RM key yang tadi. Dan sebanyak data to pump, yaitu 50 wadah. Lalu akan meloop kembali dan delaynya mengirimnya ini selama 10 detik. Mungkin sekian yang saya dapat jelaskan. Baik, terima kasih kepada Kang Delvio. Mungkin sebelum ditutup, ada yang ingin bertanya terlebih dahulu mengenai pemaparan materi hari ini? Mengingatkan untuk daftar hadirnya, jangan lupa untuk diisi. Lalu untuk materi dan rekaman video workshopnya sudah bisa diakses di forum. Sudah bisa diakses di forum untuk materi dan rekaman videonya. Lalu untuk akun RMQ-nya juga sudah terdapat di forum. Untuk materinya, link materinya saya kirim di kolom chat. Kalau codingannya nanti dikasih, untuk codingannya nanti termasuk kemarin materi ya, berarti nanti akan diberikan juga melalui forum. Mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali? Jika memang tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin untuk materi hari ini dicukupkan sekian, akan dilanjutkan dengan materi besok di jam yang sama. Terima kasih kepada Kang Delvio yang sudah menjelaskan. Terima kasih juga kepada para peserta yang sudah hadir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.